Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita dipertemukan di pelajaran fikih untuk kelas 10 SMK Al-I'tisam Karawang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah ilmu pemahaman kita dan juga menambah amal saleh kita insyaallah ta'ala. Nah, kita mulai ke pertemuan yang kelima dengan tema benda-benda yang najis menurut dalil, yaitu benda-benda yang najis menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas asal dari semua benda itu adalah suci, ya, benda apapun suci, kecuali benda yang memang ditetapkan bahwa benda itu najis oleh Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama tidak dinyatakan najis, maka tentu benda itu adalah pada asalnya suci. Tapi kalau ada dalil, maka tentu kita ikuti apa yang disebutkan oleh dalil tersebut, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah yang dinyatakan najis berdasarkan dalil adalah air kencing. Kemudian yang kedua adalah kotoran manusia. Jadi air ataupun kotoran manusia adalah termasuk kategori najis, ya. Kata beliau, wa mimma qama dalil ala najasatihi, dan di antara apa yang ada dalil yang menunjukkan hal tersebut najis adalah satu, baulul adamiyu wa ghaituhu, 1 dan 2 ini, ya, yaitu kencingnya anak cucu Adam dan juga kotorannya. Amma al-ghaitu fali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna at-turaba lahu tahurun. Adapun air kencing berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sendalnya mengenai kotoran, al-adha, al-adha di sini disebutkan di situ kullu tadaita bihi, setiap apa yang menyebabkan kamu itu sakit, ya, minan najasati wal qadari wal hajar, baik berupa najis, kotoran, ataupun berupa batu, wasyaut, berupa duri, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Wal murad bihi fil hadithi an-najasatu kama huwa wadihun. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah najis sebagaimana sudah jelas tadi. Jadi apabila salah seorang dari kalian sendalnya itu terkena najis, bukan terkena begitu akan, tapi mungkin menginjak najis, maka sesungguhnya debu itu yang akan menjadikan dia suci, ya. Debu menjadikan dia suci. Kita ketahui bahwa suasana di sana, ya, tentu padang pasir dengan panas, ya. Berbeda dengan suasana di kita. Kalau di kita ini adalah berbentuk atau suasana adalah walaupun panas tetap dia dalam keadaan lembab. Artinya tidak cepat kering begitu, ya. Nah, tentu ketika
kotoran itu terkena atau kita mengenai kotoran itu tidak serta-merta hilang kotorannya atau hilang najisnya ketika kita digosok-gosokkan ke debu. Berbeda dengan ketika suasananya di Timur Tengah dengan suasana berupa padang pasir ya. Dan juga dahulu Masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak ada keramiknya, tidak ada permadaninya, ya seperti sekarang. Nah, kalau misalkan sekarang ada keramik, ada permadani, maka tentu situasinya juga berbeda. Dahulu boleh kita itu sholat dengan memakai sendal, tapi sekarang adalah tidak boleh. Ya. Karena memang suasana masjid kita keramik dan juga mungkin memakai permadani atau yang lainnya karpet dan sejenisnya. Kembali bahwa air kencing ya adalah najis. Wa ammal baulu tadi al-ghaid adalah kotoran, afwan. Wa ammal baulu fali hadithi Anas. Adapun air kencing ya tadi afwan adalah al-ghaid itu adalah kotoran manusia. Sekarang al-baul air kencing fali hadithi Anas. Berdasarkan hadis Anas, anna Arabiyan bala fil masjid. Bahwa seorang Arab Badui datang kemudian kencing di masjid. Faqama ilaihi ba'dul qaum, kemudian sebagian daripada para sahabat berdiri akan mencegahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, biarkan dia. Wala tuzrimuhu, dan janganlah kalian memotong kencingnya. Biarkan sampai selesai maksudnya. Ya, kencingnya sampai selesai, sampai tuntas begitu. Falamma faragha da'a bidalwin min ma'in. Setelah selesai, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk membawakan satu ember air. Fasabbahu alaihi, kemudian beliau menyiramkan di atas bekas kencing Arab Badui tadi ya. Menunjukkan bahwa air kencing itu najis. Ya, air kencing adalah najis. Di samping di sini juga ada akhlak, ada adab dan ada hikmah yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin pada saat yang lain kita akan membahas tentang hikmah dan juga sesuatu yang luar biasa dari kejadian ini. Yang ketiga dan yang keempat adalah madi dan wadi. Madi dan wadi. Ya. Apa yang dimaksud dengan madi? Ya. Amal madyu fahuwa ma'un abyadu raqiqun lazijun yakhruju 'inda syahwatin la bisyahwatin wala dafaqin ولا يعقبه فتور وربما لا يحسه بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة. Ya. Madhi adalah ma'un abyadu raqiqun lazijun. Ya. Air ya yang keluar dari jalan depan ya yang berwarna putih, kemudian juga lembut ya dan lengket ya. Keluar ketika menjelang syahwatnya meningkat ya. Ketika syahwatnya mulai meningkat itu keluar. La bisyahwatin wala dafaqin, namun tidak dengan syahwat yang luar biasa, artinya dia merasakan kenikmatan ketika keluarnya. Ya, tidak demikian. Berbeda dengan mani. Kalau mani itu ketika keluar dia karena memang syahwatnya sudah sampai puncak, kemudian dia keluar dan dia ada sesuatu yang dirasakan. Wala yaqubuhu futurun, dan tidak menyebabkan setelahnya itu futur, yaitu letir atau ya lelah begitu ya. Wa rubbama la yahussuhu bi khuruji, bahkan terkadang tidak terasa keluarnya
Ya, jadi madhi itu tidak terasa keluarnya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah. Demikian ini ya, madhi ada pada diri laki-laki dan juga diri perempuan. Ya, dua-duanya ada madhinya. Ya, bisa keluar madhi. Wa huwa najisun, madhi ini adalah najis. Wa lihadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghasli dzakari minhu. Untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mencuci ya kemaluan ya ketika terkena atau ada madhi. An Ali qala kuntu rajulan madza'an. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, aku seorang laki-laki yang selalu keluar madhi. Wa kuntu astahi, aku malu an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi karena kedudukan putrinya. Karena putrinya adalah istri dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian putrinya ini adalah anak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ali posisinya sebagai menantu, dan dia ketika mau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau merasa malu. Fa'amartul Miqdad bin al-Aswad. Kemudian aku perintahkan Al-Miqdad bin al-Aswad. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaksilu dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu. Ya, berwudu ya, ketika dia akan melakukan salat. Jadi seperti itu. Ya, setiap kali dia akan melakukan salat, dia mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu. Ini madhi. Wa amal wadiyu, sekarang wadi. Ya, wadi. Fahuwa ma'un abyadu sakhinun yakhruju ba'dal baul. Yaitu air yang keluar dari kemaluan, ya, air dari depan, ya, yang berwarna putih, kemudian juga agak hangat, yang keluar setelah kencing, ya, setelah kencing keluar air. Ya. Wa huwa najisun, ini juga adalah najis. Ya. Madi juga adalah najis. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala al-manyu wal wadyu wal wadyu wal madyu. Al-manyu wal wadyu wal madyu. Ya. Ada mani, ada wadi, ada madi. Ini semua keluar dari jalan yang sama. Wa ammal manyu fa huwa alladhi minhu al-ghuslu. Adapun mani, maka itu adalah yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Wa amal wadiyu wal madyu faqala, adapun wadi dan madhi, faqala, maka beliau mengatakan, igsil zakaraka, ya, cucilah ya kemaluanmu, ya, au madzakiraka, ya, wa tawadda, dan kemudian berwuduklah, wudhu akal salah seperti wudukmu untuk melakukan salat. Jadi madhi dan juga wadi dua-duanya adalah najis, ya, najis. Sedangkan mani tidak najis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Demikian untuk kajian kita atau pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.